Rusuh. Salah satu WNA Mesir terpaksa didorong warga hingga jatuh ke sawah karena terus melawan dan membawa senjata tajam. Keributan ini diduga dipicu kesalahpahaman mengenai bisnis jual beli kopi. WNA mengklaim sudah membayar uang kepada perantara, namun pemilik kopi mengaku belum menerima uang. Saat akan mengambil barang dagangannya, pemilik kopi dihalang-halangi 3 WNA yang membawa senjata tajam. Polisi pun memeriksa 2 saksi dalam kejadian ini dan kini kasus dalam penyelidikan Satreskrim Polres Temanggung. Inilah rekaman kamera pengawas yang menunjukkan detik-detik 3 orang tak dikenal menurunkan sebuah koper misterius di area SPBU Arteri Porong Sidoarjo, Jawa Timur. Petugas keamanan SPBU yang curiga dengan isi koper kemudian menghubungi Polsek Porong yang dilanjutkan dengan menghubungi tim Gegana Brimob Polda Jatim. Proses evakuasi koper berlangsung menegangkan. Petugas meminta masyarakat di sekitar lokasi menjauh dengan radius 300 meter demi keamanan. Aktivitas pengisian BBM pun dihentikan sekitar 1 jam. Setelah dinyatakan aman, polisi akhirnya membuka kembali area SPBU untuk umum. Sementara, koper yang dipastikan tidak berisi bahan berbahaya ini pun diamankan tim Gegana Brimob Polda Jatim. Kita awali dengan informasi pertama, pemirsa. Seorang residivis kasus pencurian kendaraan bermotor Kabupaten Lampung Timur, Lampung menangis saat ditangkap petugas kepolisian di rumahnya. Ini meski sempat berkelit pemirsa dan juga Ocha, ini tersangka akhirnya hanya bisa pasrah saat petugas dapat di motor hasil curiannya. Diam. Inilah pelaku pencurian kendaraan bermotor yang berhasil ditangkap petugas kepolisian di rumahnya di Desa Tebing, Kecamatan Melinting, Lampung Timur. Pelaku yang merupakan seorang residivis kambuhan terus menangis minta ampun kepada petugas yang menangkapnya. Awalnya pelaku berkelit tidak melakukan tindak pidana yang dituduhkan polisi. Mana? Namun setelah petugas menemukan barang bukti, 1 unit motor curian yang disembunyikan di sebuah rumah kosong, tersangka hanya bisa pasrah. Polisi langsung melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan 1 orang lainnya. Kedua pelaku yang berinisial FR dan LK berboncengan melaksanakan hunting. Pelaku melihat kunci motor korban dalam keadaan menempel, lalu membawa motor tersebut. Dalam waktu 2 hari, tim TKP 308 Presisi Polsek Pasir Sakti mengungkap tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku terancam hukuman 7 tahun penjara. Dari Lampung Timur, Lampung, Tinus Tristanto, iNews melaporkan. Ya pemirsa, ini kepergok saat akan membawa kabur sebuah sepeda motor. Ini seorang pelaku curanmor ini babak belur dihakimi warga hingga ditelanjangi warga di Sawah Besar, Jakarta Pusat. Ya, evakuasi pelaku pun berlangsung dramatis lantaran banyaknya warga yang masih geram ingin menghajar pelaku. Pria pelaku curanmor ini tak berkutik saat usahanya membawa kabur sepeda motor dipergoki korbannya sendiri di Jalan Mangga 2 Selatan, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Teriakan lantang korban memancing perhatian warga hingga pelaku berhasil ditangkap sebelum melarikan diri. Tanpa komando, sejumlah warga yang geram langsung menghakimi pelaku hingga babak belur tak berdaya. Tak puas dengan itu, warga juga menggarak pelaku yang telah ditelanjangi menuju pos RW setempat. Meski sempat tak mengakui perbuatannya, namun bukti rekaman CCTV yang merekam aksi pelaku menyongkel stang menggunakan kunci letter T hingga membawa kabur sepeda motor yang terparkir di gang sempit membuat pelaku akhirnya tak mampu berkilah. Warga mengaku di wilayah tempat tinggal mereka rawan akan aksi curanmor. Bahkan para pelaku tak hanya beraksi pada malam hari, namun juga pagi hingga sore hari.
Tiba-tiba istri saya bilang, ya ada yang berantem ya, ada yang misahin. Akhirnya saya mendekati ke TKP. Nah ternyata itu bukan berkelahi tapi adalah pelaku curanmor. Dan buktinya itu setelah si punya kendaraan itu menunjukkan bukti STNK-nya kepada saya. Maka akhirnya saya amankan pelaku. Upaya evakuasi yang dilakukan petugas kepolisian berlangsung cukup dramatis lantaran banyaknya warga yang masih geram ingin terus menghajar pelaku. Pelaku beserta barang bukti 1 unit sepeda motor dan kunci letter T kemudian dibawa ke Polsek Sawah Besar untuk proses lebih lanjut. Dari Jakarta, Raniston Sanjaya, iNews melaporkan. Ya, nangkep sih boleh ya Ocha dan tapi juga nggak usah pemirsa. ditelanjangi gitu ya. Nah, nggak boleh juga dipukulin juga pemirsa karena segala tindak kekerasan apapun itu ada tindak pidananya. Jangan sampai kita yang tadi jadi korban malah ini jadi pelaku juga gara-gara mukulin orang. Bahkan sebagian lokasi pernah ada yang sampai meninggal dunia juga gara-gara dipukulin. Iya, mungkin sebetulnya warga nih geram gitu ya. Mungkin kalau saking banyak keselnya. Iya, banyak aksi-aksi kejahatan ini kok kayaknya lama banget penegakan hukumnya. Gitu ya. Kayak udah aja deh diadili Aparat gitu. juga ini nggak ada yang patroli gitu. Mungkin untuk mencegah itu kembali lebih banyak lagi patroli petugas. Dan kalau menemukan hal serupa lebih baik ini warganya menyerahkan aja lapor ya. ke polisi ya, gitu betul ya. sekali. Ini jadi PR juga ya buat para aparat gitu ya. Coba lebih cepat lah supaya warga jadinya nggak trust issue ya gitu. 2025 semoga damai, aman damai sentosa. Amin, amin. Kita ke informasi berikutnya nih, Pram. Aksi penangkapan pelaku penggelapan mobil sewaan berlangsung mencekam di rest area kilometer 45 Tol Jakarta Merak. Nah, pemirsa, ini salah satu dari 2 korban ini tewas akibat tembakan pelaku. Maling mobil! Pemilik penyewaan mobil dan rekan-rekannya yang terus mengejar akhirnya menangkap pelaku penggelapan mobil oranye di depan sebuah minimarket rest area kilometer 45 Tol Jakarta Merak. Merasa kesal saat menangkap pelaku, situasi pun memanas saat pelaku mencoba untuk melarikan diri. Pelaku yang ternyata tidak sendiri dibantu 2 rekannya yang mengendarai mobil minibus dan membawa senjata api. Maling mobil! Situasi pun semakin mencekam saat komplotan pelaku melepaskan tembakan. Maling mobil! Korban pun membawa kedua rekannya yang terkena tembakan ke RSUD Balaraja, Tangerang, Banten. Naas, salah satu korban meninggal dunia dalam perjalanan akibat tembakan di bagian dada dan tangannya. Sementara 1 korban lainnya menjalani perawatan di rumah sakit. Sebelumnya korban mengaku pengejaran pelaku sudah berlangsung dari Pandeglang menuju Labuan. Korban yang telah mengetahui pelaku membawa senjata api pun sebelumnya telah meminta pendampingan kepada Polsek Cinangka. Itu ternyata mobil sudah berpindah tangan, bukan dengan Ajat Sudrajat lagi. Jadi dia kabur, ternyata dia dibuntuti 1 mobil. Jadi dia ada 1 pengawal ya, mobil Sigra hitam itu dari arah Jalan Pantai Carita sampai Jalan Anyar. Nah, selama perjalanan kita terus mengejar kan. Di daerah Anyar itu mobil sempat berhenti sekitar 15-20 menitan. Jadi kita ada inisiatif karena kita nggak berani untuk mengambil mobil tersebut karena di mobil tersebut ada SNP. Jadi kita inisiatif mampir ke Polsek Cinangka yang ada di Anyar. Sayangnya dari Polsek Cinangka itu kita minta pendampingan ya karena kita kan nggak ada bawa apa-apa. Itu dia keberatan untuk mendampingi kita. Menanggapi hal tersebut, Kapolsek Cinangka menegaskan tidak pernah melakukan penolakan dalam kasus ini. Hanya saja pada saat korban melapor, Polsek Cinangka menawarkan pembuatan laporan dengan catatan kelengkapan dokumen. Hingga saat ini Satreskrim Polresta Tangerang yang melakukan penyelidikan masih mengejar para pelaku penembakan yang berhasil melarikan diri. Dari Kabupaten Tangerang, Aimarani, iNews melaporkan.
Pemirsa, satu korban tewas akibat aksi penembakan yang terjadi di rest area kilometer 45 tol Tangerang Merak ternyata merupakan pemilik rental mobil. Ya, pemirsa, anak korban ini mengungkapkan ayahnya ditembak saat ikut menyergap pelaku penggelapan mobil yang hendak membawa kabur mobilnya. Itu beda cuma 2-3 km dari mobil Brio itu. Akhirnya mobil Brio itu mampir di rest area di Indomaret. Jadi kita pas nyampe masuk rest area itu kita tunggu dulu teman kita yang dari Army ya. Setelah kita nunggu bareng-bareng, akhirnya ada satu dari grup anggota Army ya, satu mobil Avanza itu yang warna putih. Itu kita langsung menggap mobil tersebut ya. Jadi mobil tersebut ada di depan Indomaret bersampingan dengan mobil Sigra itu yang kita gap di Saketi. Itu kita tangkap orang yang berada di mobil Brio. Ternyata di mobil Sigra itu udah ada orang yang sudah siap untuk menembak kami. Jadi tembakan dua. Jadi pada saat itu chaos. Jadi lagi mengamankan si yang bawa mobil Brio ini. Jadi kita nggak dengeran bahwa yang mobil Sigra ini mau nembak. Akhirnya terlepaslah peluru itu. Terdengar sampai 4 sampai 5 kali kalau tidak salah. Saya dan orang-orang tim rental kabur. Tapi naasnya ternyata ayah saya sendiri ya. Ayah saya mengatakan terkena tembakan di dalam Indomaret. Akhirnya penjahat rental itu kabur membawa mobil saya. Pelakunya perkiraan kita ya sekitar 3 orang. 2 di satu mobil, yang satunya satu, perkiraan 3. Cuman kita nggak tahu, rame ya di rest area kan, mana tahu temennya di luar segala macam. Udah chaos, tapi perkiraan kita ada 3 orang. Untuk yang korban sendiri ada berapa? Korban sendiri sekarang 2 orang ya. 3 sama yang patah. Iya, 3 sama teman kita yang sempat ketabrak ya. Ada 3 orang, cuma yang fatalnya 1, yang masih kritisnya ada 1. Jadi seperti itu. Untuk Meninggal dunia itu luka di dada. Ya, infonya di dada, tembak di dada dan di tangan kiri. Yang kritis di kanan ya, perut kanan, mungkin dari samping kali ya posisinya, kena tangan tembus ke. Ya, dan pemirsa, untuk informasi terkininya kita akan bergabung dengan rekan kami Aymar Rani langsung dari rumah duka di Kabupaten Tangerang, Banten. Iya, baik, selamat pagi Aymar. Apakah jenazah korban saat ini sudah dimakamkan dan apakah keluarga korban ini sudah mengetahui siapa pelaku yang kemudian melakukan penembakan ini? Silahkan, Aymar. Dengar suara kami? Ya, Aymar Rani. Baik, Aymar, apakah sudah dapat terhubung? Pagi, Aymar Rani. Bisa terdengar suara kami? Dapat saya laporkan bahwa dari suasana rumah duka almarhum Ilyas Abdurrahman bin Yakub atau korban penembakan di rest area KM 45 arah Jakarta yang terjadi beberapa malam kemarin, suasana duka masih nampak terasa di rumah almarhum, yaitu di Jalan Taman Raya Raja di wilayah Taman Raya Raja nomor 14 Kabupaten Tangerang, di mana belasan atau puluhan kawan-kawan karangan bunga dari pengusaha rental di Kabupaten Tangerang membanjiri rumah duka yang saat ini berada di area Rajek ini. Yang jelas bahwa jenazah almarhum semalam pada malam hari sudah dimakamkan oleh keluarga korban, yaitu tepatnya di TPU Mekarsari, Kecamatan Rajek, Kabupaten Tangerang. Meski setelah mengalami kedukaan, tapi keluarga korban tetap menjalankan di rumah duka yang juga menjadi kantor rental bagi almarhum, tetap melaksanakan aktivitas seperti biasanya.
yaitu sewa menyewa kendaraan baik kendaraan roda 2 ataupun kendaraan roda 4 itu masih berlangsung hingga tetap memberikan pelayanan. Jadi tidak ada yang berhenti layanan terhadap jasa rental kendaraan yang dilakukan oleh almarhum. Karena anak-anak almarhum sendiri itu bisa menjalankan roda bisnis keluarga ini, sehingga meski duka itu masih ada, tapi masyarakat tetap harus dilayani. Ujar Rizky Agam kepada iNews TV tadi. Tapi yang jelas bahwa peristiwa yang mendera dan membuat duka keluarga ini, tetap berharap pihak kepolisian untuk bisa mengungkap kasus ini sedetail-detailnya sehingga rasa keadilan itu bisa didapat oleh keluarga korban. Mengingat mereka bukan adalah bagian penjahat, tapi mereka adalah pengusaha jasa rental kendaraan. Tetapi pada hakikatnya ini tidak pernah diinginkan, sehingga nyawa dari Pak Ilyas itu bisa meregang nyawa di rest area KM45 akibat dari ulah oknum perental kendaraan yang tidak bertanggung jawab terhadap perentalannya. Upaya yang dilakukan oleh keluarga korban saat ini adalah mencoba mencari keadilan supaya nyawa ayah korban itu bisa sebanding dengan apa yang dilakukan oleh para pelaku rental yang tidak bertanggung jawab itu. Pihak keluarga sampai saat ini memang belum melaporkan secara langsung kepada pihak kepolisian, tapi sudah sangat berterima kasih kepada pihak jajaran kepolisian Polresta Tangerang dan juga jajaran kepolisian yang ada di Kabupaten Tangerang yang telah membantu dan mengungkap upaya-upaya pengungkapan terhadap kasus penembakan yang dilakukan oleh pelaku terhadap ayah korban. Dan polisi juga sudah melakukan gelar TKP di lokasi kejadian yang dilakukan langsung oleh jajaran kepolisian dari Polresta Tangerang di KM45 rest area arah Jakarta, tepatnya di Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang. Yang jelas bahwa apapun yang terjadi itu akan menjadi bagian dari catatan penting yang dilakukan oleh pihak keluarga, bahwa mekanisme perentalan kendaraan itu akan untuk menjadi evaluasi kembali supaya lebih selektif dan lebih ketat sehingga tidak mencapai hal-hal yang tidak diinginkan. Demikian, Pram. Baik, terima kasih Aymar atas laporannya. Selamat bertugas kembali, Aymar. Ya, kami turut berduka cita ya atas kasus tersebut. Ini membuat was-was juga para pengusaha rental. Betul. Karena ini mengingatkan kembali dengan kasus di pertengahan tahun 2024, pemirsa. Di Sukolilipati juga ada bos rental yang akhirnya dikeroyok. Dan dia niatnya memang mengambil mobil yang dipinjam. Iya, betul. Namun nyatanya malah dikeroyok ketika itu. Iya, kemudian yang mengenaskan di kasus ini adalah bahwa pembunuhan dilakukan dengan senjata api yang ilegal begitu ya. Kemudian dilakukan di rest area yang seharusnya rest area ini tempat yang biasanya ramai, terbuka, pengamanannya juga ada cukup patroli juga di baik sana. begitu ya. Kemudian dilakukan penembakan sampai 5 kali. Ini ditambah lagi kita juga jadi bertanya-tanya pengamanan, ternyata ini penyebaran senpi ilegal ini masih banyak sekali gitu ya dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Kita berharap kepolisian segera menangkap para pelaku, diduga ada 3 orang dan menggunakan senjata api ilegal, dan semoga ini juga ada SOP terbaik lagi untuk para pengusaha rental agar lebih terpercaya lagi untuk meminjamkan mobil ke pelaku atau ke oknum tertentu. Perlu dilakukan kerjasama yang lebih lagi gitu ya dengan aparat terkait. Baik pemirsa, kita ke informasi berikutnya terkait dengan seorang pemain skateboard di Brebes, Jawa Tengah tewas saat latihan akibat terjatuh dari lintasan. Nah pemirsa, akibat kejadian ini pemirsa, polisi menutup sementara lintasan skateboard di Kompleks Gor Brebes. Bagus Santoso, pemain skateboard berusia 35 tahun asal Tangerang, Banten ini ditemukan tewas di pinggir lintasan skateboard di Komplek Gedung Olahraga Sasana Krida Adikarsa, Kota Brebes, Jawa Tengah, Kamis siang. Tim Inafis Polres Brebes yang mendatangi lokasi kejadian langsung melakukan olah TKP dan mengevakuasi jasad korban ke ruang jenazah RSUD Brebes. Polisi menduga kematian korban akibat terjatuh saat tengah latihan skateboard bersama 2 orang temannya. Namun saat kejadian 2 rekannya yang lain sudah pergi meninggalkan lokasi. Mainan sendiri di situ. Tahu-tahu menurut keterangan dari saksi yang melihat itu jatuh. Tetapi untuk kita lihat untuk lintasan skateboard itu sebenarnya sudah nggak layak karena ini sudah rusak, sudah bergelombang. Menurut saya sementara ini untuk lintasan skateboard itu ditutup dulu. Demikian. Menurut polisi, lintasan skateboard yang digunakan tidak layak dan berlubang. Untuk sementara waktu, polisi menutup lintasan skateboard di gor tersebut.
Dari Brebes, Jawa Tengah, Yunibar, iNews melaporkan. Ya pemirsa, terima kasih masih bersama kami di iStudio pemirsa, dan kita ke informasi selanjutnya. Ini ada ribuan warga korban cairan kimia tumpah ke jalan di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat ini antri untuk mendapatkan uang ganti rugi. Iya, masing-masing korban mendapatkan uang pengganti kerusakan sebesar Rp300.000. Seribu warga antri untuk mendapatkan uang ganti rugi kerusakan kendaraan sebagai dampak tumpahnya cairan kimia dari truk tangki di Jalan Raya Cikalong Wetan, Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Ganti rugi diberikan oleh pihak perusahaan CV Yasindo Pratama. Dari perusahaan mohon maaf masyarakat atas kejadian ini karena ini di luar dugaan kita. Tidak ada suatu kesengajaan dan ini juga akan berproses. Jadi tidak sampai di sini Pak. Jadi masyarakat paham bahwa kepolisian tetap memproses. Ya kita memberikan apresiasi, kepolisian sudah menangani dengan baik dan kami menangani dengan masyarakat yang kerugian. Ya semua kita akan selesaikan dengan cara baik. Uang ganti rugi diberikan Rp300.000 per korban. Meski uang ganti rugi jauh dari perbaikan kendaraan hingga di atas Rp1 juta, tapi tak jarang korban tetap menerimanya dan enggan melakukan negosiasi karena memakan waktu yang lama. Hitung berapa Kang kalau kerusakan secara mekanik ke bengkel? Lumayan itu. Ya lebih dari 300. Lebih itu. 1 juta sampai sampai juta. Tapi uang gantinya sekarang baru 300.000. Bisa nego lagi gitu. Kalau yang mau itu teh, kalau emang nego tapi harus nunggu dulu ini beres. Oh. Kalau Akang sendiri mau nego lagi atau gimana? Ribet nyata ya. 2 hari kerja tuh. Oh, karena ngurus-ngurus kayak gini. Sebelumnya sejumlah pengendara terluka dan motornya rusak setelah terkena cairan kimia yang tumpah dari truk tangki di Jalan Padalarang Cikalong Wetan, Kabupaten Bandung Barat. Para pengendara yang kulitnya terkena cairan kimia tersebut mengeluh gatal-gatal serta panas. Kendaraan-kendaraan warga yang terkena cairan kimia yang bocor dari truk ini mengalami kerusakan. Tak hanya berdampak pada terkelupasnya cat dan mengalami korosi, cairan yang mengenai rangka kendaraan juga mengakibatkan kerusakan hingga mesin menjadi mogok. Akibat peristiwa ini, tim Gegana Satbrimo Polda Jabar juga sudah menerjunkan unit kimia biologi dan radioaktif untuk mengambil sampel cairan zat kimia yang tersisa di bagian truk tangki serta yang tercecer di Jalan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Pihaknya sudah melakukan dekontaminasi jalan dengan cairan penetralisir zat kimia, sehingga Jalan Padalarang Purwakarta pun sudah aman dilalui pengendara. Dari Kabupaten Bandung Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Iya, lagi-lagi ini cairan kimia yang memang kabarnya sangat berbahaya, kemudian merugikan banyak pihak, hanya diberikan ganti rugi Rp300.000 ya. Kita juga harus lihat-lihat dulu gitu ya, mungkin kerugian yang ditanggung oleh banyaknya korban ini ya sebanding seperti tidak apa. seperti itu ya, dan apresiasi juga sih ini pihak dari pengusaha tersebut bisa bertanggung jawab untuk para korban. Cuman saking banyaknya korban ini, apakah benar korban tersebut melewati jalur tersebut? Sebaiknya nanti juga dicek lebih lanjut nih kepada pengelola atau pengusaha tersebut, benar nggak ini korbannya, jangan sampai uang yang dananya harus diberikan kepada korban sesungguhnya malah jatuh ke tangan orang yang salah. Betul, karena tadi kabarnya memang ada korban-korban yang juga merasakan kulitnya jadi terluka dan lain-lain, itu mungkin perlu mendapatkan ganti rugi yang lebih besar gitu dibandingkan mungkin yang tidak seberapa ya. Dan mungkin evaluasinya juga adalah kendaraan yang mengangkut bahan-bahan berbahaya seperti ini harusnya prosedurnya dipastikan lagi gitu ya. Ini kan mobilnya kalau sampai kemudian bocor kerugiannya banyak sekali lah, masif gitu ya. Betul sekali pemirsa, dan kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Ini ada kasus aksi pencurian sepeda motor terekam kamera CCTV di kawasan padat penduduk di wilayah Tambora, Jakarta Barat. Iya, 2 pelaku membawa kabur sepeda motor ketua RT setempat yang terparkir depan rumah. Dua pelaku pencurian kendaraan bermotor melancarkan aksinya di permukiman padat penduduk di Gang Gongsi, Tanah Sereal, Tambora, Jakarta Barat. Mereka saling membagi tugas, di mana satu orang menunggu di depan gang, sedangkan satu orang lainnya melancarkan aksinya. Tak butuh waktu lama setelah menjebol kunci kontak, sepeda motor dibawa kabur pelaku. Pemilik sepeda motor sempat memergoki aksi pencurian itu, namun para pelaku berhasil melarikan diri. Korban menduga pelaku sudah membuntutinya saat ia pulang usai berbelanja. Saya langsung keluar lihat, kan dari luar kelihatan begini nggak kelihatan.
Tapi kalau dari luar, dari dalam kan lihat ke depan kelihatan. Udah ada yang naikin Pak, begini Pak. Langsung udah istilahnya langsung udah bunyi langsung. Udah bunyi langsung saya buka pintu, dia udah tancap gas. Dia udah sampai kira-kira tuh di tembok putih itu Pak. Korban langsung melaporkan aksi pencurian ini ke pihak kepolisian sektor Tambora, Jakarta Barat. Ia pun mengunggah video rekaman CCTV agar viral di media sosial. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Iya, dan pemirsa saat ini sudah bergabung bersama kami Mariam, istri korban yang menyaksikan langsung penembakan dari suaminya. Baik. Ya, selamat pagi Ibu Mariam. Selamat pagi, Mas. Ya, Ibu Mariam, sebelum kami turut berduka cita, apa yang telah menimpa oleh Ibu dan keluarga Ibu atas kejadian ini? Baik, Bu Mariam, boleh diceritakan kembali Bu kejadian yang Ibu ketahui sebetulnya seperti apa, Bu? Iya, waktu itu Mbak mulai kejadian itu, awalnya kami berangkat dari Makassar menuju Bone itu setengah 1 malam Selasa, sampai di Bone di Lapariaja setengah 5, kami istirahat sebentar, baru jam 10 pagi kami menuju Polres Bone untuk mendampingi klien Bapak yang terlapor. Begitu, Mas. Ya, Ibu Mariam, apakah ketika kejadian itu berlangsung, apakah Ibu sempat melihat pelaku, Ibu? Tidak sempat melihat, karena waktu itu kami tidak pernah berpikir bahwa Bapak dicelakai. Tidak ada di pikiran kami waktu itu. Baik, Ibu, ada kabar bahwa polisi meminta keterangan Ibu sejauh mana, Bu? Apakah hal ini benar, Bu? Kalau waktu masih saya belum pernah diminta keterangan secara langsung. Waktu saya masih bawa suami saya di puskesmas, di situ baru saya tahu bahwa suami saya korban penembakan. Jadi di situ baru saya tahu kalau dia itu korban penembakan. Dan kalau dimintai keterangan, ya pasti saya memberikan bahwa suami saya kronologisnya begini. Baik. Oke, baik. Ibu Mariam, kalau sejauh ini komunikasi dengan pihak kepolisian, ada update terbaru apa, Ibu Mariam? Ini belum ada sih, sampai sekarang ini belum ada yang update terbaru, karena kebetulan kami disuruh ke Kabupaten Bone, cuma kami untuk saat ini belum siap karena masih kurang fit. Baik. Ibu, sejauh ini apakah ada saksi-saksi yang kemudian memberikan informasi lainnya, Bu? Keterangannya seperti apa? Saya tidak tahu keterangannya. Walaupun ada saksi yang diperiksa, saya tidak tahu apa keterangannya. Saya tidak tahu karena belum ada penyampaian sampai saat ini. Oke. Ibu Mariam, kalau menurut Ibu Mariam dan keluarga dengan penyerangan ini, apakah karena dipicu dari kasus yang lagi diusut oleh suami Ibu ketika itu? Saya kurang tahu kalau itu, karena saya juga belum ada penjelasan. Saya juga tidak menjelaskan bahwa ada itu. Cuma kalau kasus-kasus yang ditangani Bapak, ya memang ada. Ada kasus-kasus sensitif mungkin Ibu yang pernah Bapak ceritakan ke Ibu? Kalau kasus-kasus yang ditangani Bapak di Kabupaten Bone ada beberapa. Karena selalu saya dampingi Bapak. Kalau mau sidang atau mau ke Polres atau ke kepolisian, saya selalu dampingi mereka. Dia. Baik, Bu Mariam, apakah sebelumnya almarhum merupakan sosok yang kemudian sering bercerita mengenai pekerjaannya kepada Ibu, dan belakangan ini apakah kemudian almarhum sendiri pernah mendapatkan teror atau ancaman tertentu, Bu? Selama Bapak menjalani, tidak pernah ada ancaman atau teror apapun. Selalu Bapak cerita mengenai perkembangan kasusnya, bilang ini saya sudah sampai tahap ini sudah putus. Cuma sebatas itu saja. Karena kalau dia mau cerita kan tidak begitu banyak dia cerita, karena kami selalu bersama. Oke, baik. Ibu Mariam, kalau dari kepolisian sendiri, apakah Ibu mendapatkan kabar kalau polisi apakah memang sudah benar mengetahui identitas para pelaku, Bu? Belum. Belum ada. Baik. Iya.
Baik, kita nantikan ya Bu ya penyelidikan dan kemudian juga langkah hukum seperti apa yang nantinya akan diambil. Sekali lagi kami turut berduka cita dan kami doakan yang terbaik untuk keluarga Ibu. Semoga selalu diberikan ketabahan ya Bu ya, dan kita nantikan kebenaran kasusnya betul-betul segera tertangkap ya. Terungkap dan tertangkap pelakunya ya Bu ya. Terima kasih banyak Ibu Mariam. Ya, salam sehat Ibu. Baik, Pram dan juga pemirsa, kita ke informasi lainnya terkait dengan 3 korban kecelakaan maut di kota Pekanbaru Riau yang dimakamkan. Ya, pemirsa, keluarga korban berharap mendapatkan keadilan serta pelaku dapat dihukum berat. Tangis kesedihan menyelimuti kediaman 3 korban tewas akibat sepeda motor yang dikendarainya ditabrak mobil yang dikemudikan dalam kondisi mabuk. Bahkan, isak tangis keluarga tidak terbendung, hingga 1 diantaranya harus digotong usai mengetahui anggota keluarga mereka meninggal dengan cara tragis. Usai disemayamkan dan disolatkan, 3 jenazah korban kemudian langsung dibawa ke pemakaman untuk dikebumikan. Isak tangis keluarga kembali tidak terbendung sesaat sebelum jenazah korban dimakamkan. Jenazah korban kemudian dimakamkan berdampingan di Taman Pemakaman Umum Tampan, Kota Pekanbaru. Keluarga pun berharap mendapatkan keadilan serta pelaku dapat dihukum berat. Yang intinya pelaku dihukumlah sesuai dengan hukum-hukum yang berlaku. Sebelumnya kecelakaan maut terjadi di Jalan Hang Tuah Ujung, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Rabu pagi kemarin. Sebuah mobil minibus menabrak 1 keluarga yang mengendarai sepeda motor. Nyawa korban yang terdiri dari suami istri serta seorang anaknya tidak tertolong. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yose Rizal, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Mabes Polri kembali menggelar sidang etik profesi Polri terhadap 3 anggota kepolisian. Ya, sementara Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya dipecat imbas kasus pemerasan penonton DWP. Mabes Polri kembali menggelar sidang lanjutan terhadap oknum polisi M dan sidang perdana terhadap 2 bawahannya. Sidang digelar terpisah oleh Majelis Komisi Kode Etik Profesi Polri. Sementara 2 oknum polisi diberhentikan tidak dengan hormat buntut kasus dugaan pemerasan terhadap warga negara Malaysia di Festival Musik Jakarta Warehouse Project atau DWP di Jakarta. Kedua oknum polisi yakni Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, Kombes Pol Donald Parlaungan, dan anak buahnya berinisial Y. Pemecatan dilakukan berdasarkan sidang kode etik yang digelar Divisi Propam Polri. Jadi hari ini sidangnya untuk 3 orang, ya, yang 1 baru, ya, yang 2 baru, yang satunya melanjutkan dari proses kemarin. Dan sejauh ini hasilnya yang diputus itu baru 1 ya Pak? Sampai hari ini yang sudah diputus 2. Ya, direktur sama kanit, ya, dengan putusan PDPH, dan mereka melakukan banding. Oke. Sebelumnya, ramai di media sosial unggahan sejumlah warga negara Malaysia yang menyebut diperas oleh sejumlah oknum polisi. Mereka juga diminta menunjukkan paspor dan membayar sejumlah uang meskipun hasil tes narkoba negatif. Total kerugian akibat pemerasan mencapai 9 juta ringgit Malaysia atau setara 32 miliar rupiah. Atas kejadian ini, penyelenggara DWP Ismaya Live mengeluarkan pernyataan resmi melalui akun Instagram mereka. DWP menyesalkan kejadian yang dialami sejumlah pengunjung dan menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen untuk mendukung penyelidikan kasus ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Mantan Kasubdit 3 Ditres Narkoba Polda Metro Jaya, AKBP Malvino Edward Justisia resmi dipecat dari Polri usai divonis pemberhentian dengan tidak hormat dalam sidang etik kasus pemerasan Jakarta Warehouse Project atau DWP. Ya, pemirsa, hasil ini menyusul vonis yang sama yang dijatuhkan 2 anggota Polri lainnya pada kasus tersebut. Maka terhadap terduga pelanggar, hasil daripada sidang komisi dengan putusan sidang KKEP pertama, sanksi etika, yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Yang kedua,
sanksi administratif berupa pertama, penempatan dalam tempat khusus selama 5 hari terhitung mulai tanggal 27 Desember 2024 sampai dengan 1 Januari 2025 di ruang Patsus Biro Provos Div Propam Polri dan sudah dijalani pelanggar. Untuk kedua, sanksi administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri. Terhadap putusan KKEP tersebut, pelanggar menyatakan banding. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Today. Pemirsa, akses keluar 2 keluarga di Desa Tarajusari, Kabupaten Bandung, Jawa Barat harus terhalang karena tembok lebih dari 1,5 meter. Nah, ini pemirsa, penembokan ini terjadi karena masalah pribadi antar keluarga. Viral di media sosial, satu keluarga di Kampung Taraju, RT 01 RW 05, Desa Tarajusari, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, tidak memiliki akses keluar masuk lantaran terhalang tembok setinggi lebih dari 1,5 meter. Penembokan dilakukan tetangganya sendiri yang masih memiliki hubungan keluarga. Diduga pelaku sakit hati karena mendapat perlakuan tidak mengenakan dari korban. Tidak hanya itu, ketika korban membangun rumah, keluarga penembok sudah memberikan 50 cm lahan miliknya untuk akses jalan, namun lahan yang diberikan justru digunakan untuk mendirikan bangunan lagi. Setelah mediasi panjang, akhirnya kedua keluarga saling meminta maaf. Keluarga ini mah, antara keluarga tentang penutupan lahan oleh tembok dari pemilik yang lain. Ternyata setelah dikomunikasikan, dimusyawarahkan di desa, di RW, dengan Muspika bersama Pak Kapolsek, Pak Kanit Lancip, dan jajaran TNI juga dengan Babinsa. Alhamdulillah ada titik temu, sudah musyawarah, ini hanya kesalahpahaman keluarga saja. Kini, kedua keluarga tersebut sudah bisa kembali beraktivitas normal. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Juan Pagestu, iNews melaporkan. Ya, sebenarnya itu adalah antar keluarga, tetangga sama keluarga juga dia punya masalah dengan keluarganya. Iya. Akhirnya kan sebenarnya bisa diomongin ya. Iya, jangan sampai tembok-menembok viral, ya. akhirnya nanti bikin malu yang ada keluarga gara-gara masalah kecil, jadi besar semua orang tahu seperti itu. Ini memang masalah pertetanggaan ini agak pelik gitu ya. Waktu dulu saya sekali ingat ada yang lempar selalu naruh kotoran di rumah tetangga. Ya, sama sampah ya. Iya, seperti itu nggak baik lah ya gitu. Hidup bertetangga saling rukun lah ya. Padahal tetangga adalah orang yang paling terdekat. Kalau kita ada apa-apa jadi keluarga terdekat seperti kalau sakit, kalau belum pulang. Mereka yang pasti paling pertama tahu ya. Harus dijaga banget ya, Ca ya. Betul. Kita ke informasi lainnya, 3 hari setelah perayaan Tahun Baru, pemirsa, sejumlah bahan pokok mengalami kenaikan harga di Pasar Kemayoran, Jakarta Selatan. Ya, pemirsa, di awal tahun baru ini pemirsa, cabai menjadi salah satu bahan pokok yang harganya mulai merangkak naik seperti cabai rawit merah dan juga hijau. Hal ini disebabkan tingginya permintaan konsumen saat jelang libur Natal dan juga Tahun Baru 2025. Selain itu, stok yang terbatas karena cuaca buruk di mana daerah penghasil cabai terkena banjir pun menjadi salah satu alasan harga cabai mulai meroket. Harga cabai rawit hijau dan merah yang awalnya berkisaran Rp30 sampai Rp35.000 kini mencapai Rp50.000 sampai Rp90.000 per kilogramnya. Selain cabai rawit merah dan hijau, cabai merah keriting juga mengalami kenaikan harga yakni di kisaran Rp65.000 hingga Rp55.000. Ya, ini semoga karena kemarin peralihan tahun baru, perayaan tahun baru dan Natal kemarin masih naik. Semoga kita berharap nih Januari dan ke Februari nanti mulai reda lagi deh naiknya, turun lagi harganya. Jangan sampai daya beli masyarakat makin turun puasa terus makan gitu cabai jadinya. Iya pemirsa, baik, untuk informasi terkini kita bergabung dengan rekan Aulina Iyasya di Pasar Kemayoran, Jakarta Pusat. Baik, Aulina, selain cabai rawit, harga bahan pokok apa saja nih yang mengalami kenaikan usai tahun baru? Silahkan Aulina.
Ya, halo selamat pagi Pram dan Ocha. Memasuki tahun baru, beberapa bahan pokok pangan ini di Pasar Kemayoran Jakarta mengalami fluktuasi atau kenaikan harga. Dan saat ini saya akan menunjukkan pada Anda, yaitu dari jenis cabai, di mana cabai hijau rawit ini mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Awalnya cabai rawit hijau ini di kisaran 30 sampai dengan Rp35.000. Namun saat ini cabai rawit hijau ini mencapai Rp70.000 per kilogramnya. Dan kita pindah ke jenis cabai lain, yakni cabai merah besar, di mana ini juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan, yang awalnya berkisar 30 sampai dengan Rp35.000, saat ini mencapai Rp55.000 per kilogramnya. Dan kita akan bergeser kembali ke cabai keriting merah, di mana ini awalnya juga berkisaran Rp30.000 saja, namun saat ini berkisaran Rp55.000. Dan bahkan pada minggu lalu cabai keriting ini sempat berada di kisaran Rp65.000 per kilogramnya. Dan kita juga akan melihat kembali ini jenis cabai terakhir yang berada di Pasar Kemayoran, yakni cabai rawit kecil merah, di mana ini yang paling tinggi untuk kenaikan harganya di Pasar Kemayoran Jakarta Pusat, di mana ini awalnya berkisaran 30 sampai dengan Rp35.000 saja, namun saat ini harganya di kisaran Rp90.000. Dan juga berdasarkan informasi yang kami dapatkan, Ocha dan Pram, sebetulnya untuk kenaikan bahan pangan lainnya apa saja yang berada di Pasar Kemayoran ini. Untuk kenaikan berdasarkan informasi yang kami dapatkan tadi, hanya sayur kol ini mengalami kenaikan sebesar Rp10.000 saja. Namun untuk yang lainnya dikatakan stabil. Untuk informasi sendiri, ini berdasarkan informasi dari Badan Pangan Nasional, dikatakan memang yang mengalami kenaikan adalah cabai. Di cabai rawit keriting ini mengalami kenaikan 4% dan cabai rawit merah ini mengalami 3%. Jadi bisa dikatakan komoditas lainnya ini masih stabil atau belum ada kenaikan yang signifikan seperti cabai. Dan juga hal apa sebetulnya menyebabkan beberapa bahan pokok ini mengalami kenaikan harga? Yang pertama, ini dikarenakan cuaca, atau pada bulan Desember lalu ini Indonesia sempat dilanda banjir, terutama di kota Jakarta. Nah, ini yang mengakibatkan para petani menjadi gagal panen. Dan yang kedua, diakibatkan libur Natal dan Tahun Baru. Jadi stabilitas harga bahan pokok ini mengalami peningkatan karena permintaan konsumen pun cukup tinggi. Kembali ke Ocha dan juga Pram. Baik, terima kasih banyak Aulina Iyasha langsung dari Pasar Kemayoran Jakarta untuk informasi kenaikan harga sembako desa. Terima kasih. Nah, ini PR ya untuk orang yang pecinta pedas-pedas sambal. Biasanya ada orang yang sebagian orang nggak bisa makan kalau nggak ada sambal katanya. Iya, selain katanya kurang pasokan karena iklim begitu ya, cuaca yang tidak menentu, katanya waktu Nataru cabai ini paling diburu. Kenapa pada makan pedas-pedas? Suka pedas-pedas. Mungkin antisipasinya pemirsa kalau lagi mahal kita mungkin bisa bikin sayuran hidroponik sendiri di rumah. Oh gitu, ide menarik ya. Gitu kan, bisa manen sendiri, dimakan sendiri jadinya. Ya, diversifikasi pangan lah ya, apalagi katanya kita mau menuju ketahanan pangan ya. Benar, harus cobain lah berbagai pangan lain. Sekitar beberapa bulan lagi juga bulan puasa nih, jangan sampai nih bahan sembako juga naik lagi nih biasanya nih pemirsa. Ya pemirsa, kita ke informasi selanjutnya terkait dengan Partai Solidaritas Indonesia menanggapi terkait Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang masuk dalam daftar pemimpin terkorup di dunia berdasarkan survei dari OCCRP. Ya pemirsa, partai diketuai anak bungsu Jokowi ini berpandangan survei tersebut berasal dari barisan sakit hati yang kalah di Pilpres 2024. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo masuk dalam daftar finalis pemimpin paling korup di dunia versi OCCRP. Menurut penerbit OCCRP, Drew Sullivan, pemerintah yang korup ini melanggar HAM, memanipulasi pemilu, menjara sumber daya alam, dan pada akhirnya menciptakan konflik. Jokowi menanggapi santai survei OCCRP tersebut. Menurutnya, daftar yang dirilis OCCRP tidak mempunyai bukti. Korup apa? Yang dikorup siapa? Ya dibuktikan apa? Katanya dianggap memanipulasi sistem gitu Pak. Ada beberapa kriteria memanipulasi pemilu, eksploitasi sumber daya alam. Ya apa? Sumber daya alam apa lagi? Artinya itu tuduhan saja begitu Pak? Ya sekarang kan banyak sekali fitnah, banyak sekali framing jahat, banyak sekali tuduhan-tuduhan tanpa ada bukti. Itu yang terjadi sekarang kan. Jadi menurut Bapak itu
muatan politis. Ya ditanyakan aja. Tanyakan aja, orang bisa memakai kendaraan apapun lah. Bisa pakai NGO, bisa pakai partai, bisa pakai ormas untuk menuduh, untuk membuat framing jahat, membuat tuduhan jahat seperti itu. Ya. Hal senada juga disampaikan Partai Solidaritas Indonesia. Dalam akun media sosial X, Waketum DPP PSI Andi Budiman menyebut hasil riset OCCRP merupakan suara barisan sakit hati yang kalah di Pilpres 2024. Andi menyebut barisan sakit hati tersebut yang memobilisasi suara survei OCCRP. OCCRP adalah organisasi jurnalisme investigasi terbesar di dunia yang berkantor di Amsterdam, Belanda. Lembaga independen ini merilis sederet finalis untuk kategori kejahatan organisasi dan korupsi. Salah satunya adalah Joko Widodo. Selain Jokowi, ada pula Presiden Suriah Bashar al-Assad, Presiden Kenya William Ruto, Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu, dan pengusaha India Gautam Adani yang masuk dalam daftar finalis pemimpin yang korup di dunia versi OCCRP. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan meminta semua pihak untuk menjaga marwah para mantan presiden terkait masuknya nama Joko Widodo, Presiden ke-7 RI dalam daftar tokoh terkorup dunia 2024 versi OCCRP. Ya, biar bagaimanapun presiden itu kan warga negara terbaik ya. Di setiap negara, nah kita harus menghargai legasi beliau. Dan kita harus jaga betul marwah presiden ya, untuk masuk mantan presiden. Artinya dijadikan sebagai tokoh terkorup itu gimana Pak Menko? Jangan berpolemik ke bawah ke sana, yang penting tetap kita jaga kerukunan persatuan kita dan jaga marwah mantan presiden kita. Pemirsa, pengamat militer KONI Rahakundini Bakri mengakui memiliki dokumen penting negara terkait dengan dugaan skandal korupsi Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan Iriana Joko Widodo. Ya, pemirsa, ini menanggapi hal tersebut, Jokowi mempersilahkan membuktikan kebenaran tudingan tersebut. Supaya si Mulyono itu dengar, dia mesti dengar. Jadi orang itu cobalah lihat gitu, gurunya itu dulu tuh apa, siapa, belajar yang baik-baik gitu. Bukan jadi anak durhaka. Mungkin dia punya kasus kartu truf Ibu Iriana by the way, jangan tenang-tenang Bu, babak itu belum keluar, oke? Nah, ada Ibu Iriana. Jika tidak penting dan tidak menyangkut negara, tidak mungkin dititipkan ke saya. Bahwa menyangkut Mulyono sedikit banyak pasti. Dengan semua data dokumen apa itu. Jadi ada yang di saya yang sudah saya notariskan dulu siap. Ada yang dari Mas Andi yang belum dibuka. Ada yang dari mungkin tentang kepolisian yang belum dibuka. Kita ini bukan acur-acuran. Inilah pernyataan pengamat militer KONI Rahakundini Bakri yang mengaku memiliki dokumen dugaan skandal korupsi Joko Widodo. Tanya itu, ia juga menyinggung adanya dugaan keterlibatan istri Jokowi, yakni Iriana Joko Widodo. Dokumen yang dimiliki merupakan dokumen penting negara yang dititipkan oleh Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Sementara Presiden ke-7 RI Joko Widodo merespon terkait dengan dokumen tersebut. Jokowi tak mempermasalahkan dokumen yang dimiliki oleh Hasto. Bahkan Presiden ke-7 Republik Indonesia tersebut siap apabila nantinya diperiksa penegak hukum terkait dugaan korupsi. Biasa kan, kita ini sejak menjabat dan yang namanya dibilang PKI, dibilang anaknya Gerwani, dibilang anti AC, dibilang anti asing, dibilang ijazahnya palsu, komplit, udah nggak tahu yang kurang apa. Yang kurang tolong dikompletin aja. Perseteruan antara Joko Widodo dan PDI Perjuangan memasuki babak baru saat Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menjadi tersangka oleh KPK terkait kasus Harun Masiku. Pihak PDI Perjuangan mengklaim memiliki dokumen penting yang bisa membongkar skandal kasus korupsi petinggi negara. Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan tentang syarat ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20%. Ya, selanjutnya pemirsa, pasangan calon presiden dan wakil presiden bisa diusulkan oleh partai politik tanpa harus memiliki kursi di DPR. Ya, pemirsa, dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi menyebut batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20% inkonstitusional dan harus dibatalkan. Ketua MK Soehartoyo menyatakan bahwa pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden oleh partai ataupun gabungan partai politik didasarkan pada persentase jumlah kursi di DPR atau suara sah nasional. MK menyatakan norma pasal 222 dalam Undang-Undang Pemilu bertentangan dengan Undang-Undang 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Mengadili. 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan norma pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 182 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Terhadap putusan Mahkamah Agung terdapat 2 hakim yang berpendapat berbeda, yaitu Hakim Konstitusi Anwar Usman dan Hakim Konstitusi Daniel Yusmik Pepoe, bahwa dissenting dimaksud tidak dianggap diucapkan, namun pada pokoknya 2 hakim tersebut berpendapat bahwa para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing, sehingga seharusnya mahkamah tidak melanjutkan pemeriksaan pada pokok permohonan. Demikian diputus dalam rapat pemusatan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu nama-nama hakim dianggap diucapkan pada hari Selasa tanggal 3 bulan Desember tahun 2024 yang diucapkan dalam sidang plenum Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum. Sementara itu pemirsa, 2 dari 9 hakim Mahkamah Konstitusi yakni Anwar Usman dan Danis Yusmik ini memberikan dissenting opinion dalam putusan MK menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20%. Anwar Usman dan Daniel Yusmik mengatakan para pemohon dalam uji materi pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tidak memenuhi syarat legal standing. Ya, pemirsa, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai meminta pegawai Kementerian HAM untuk tidak main mata atas selingkuhi pasangannya serta menjauhi judi. Ya, pemirsa, hal itu disampaikan dalam sambutan usai melantik pejabat manajerial Kementerian HAM. Ya, pemirsa, kepada para pegawai dan Kementerian Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai bercerita ia sudah 13 tahun tidak menikah dan hanya pernah 3 kali berpacaran. Pigai meminta pegawainya untuk jauhi selingkuh, bahkan bermain mata pun tidak boleh. Menurutnya selingkuh merupakan salah satu sumber terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN di Indonesia karena perselingkuhan seseorang terpaksa terlibat korupsi untuk mendapatkan uang lebih banyak. Nggak boleh main mata antar pasangan, laki-laki perempuan. Saya sudah 13 tahun tidak punya istri, cuma 3 pacar. Ya, 3 bos. Saya 3 aja. Saya nggak pernah macam-macam. Instagram terbuka, Twitter terbuka, Facebook terbuka, nggak ada itu yang WA terbuka, teror saya nggak ada. Karena memang kita baik. Nggak boleh. Kalau ketahuan saya copot. Nggak boleh bohongi orang. Saya sudah menunjukkan kejujuran kepada kalian.
Ya pemirsa, kita masuk di segmen liburan pasca tahun baru kemarin. Pemirsa, ini gimana pasca libur tahun baru di Yogyakarta? Ini arus balik pemirsa di stasiun Yogyakarta Jumat pagi ini masih tampak ramai. Iya, nah ini usai perayaan pergantian tahun 2025 ya, kepadatan penumpang di stasiun Tugu Yogyakarta masih terpantau ramai. Dari data KAI Daop 6 Yogyakarta per 1 Januari, tercatat sekitar 288.000 penumpang kereta api jarak jauh berangkat dari 2 stasiun Yogyakarta dan Lempuyangan. Kebanyakan para penumpang yang naik kereta api jarak jauh ini masih didominasi dengan arah tujuan ke Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Persiapan jalur 5 penerbangan kereta api Malabar. Ya pemirsa, bagaimana pantauan di stasiun Pasar Senen dan rest area 19B Cikampek, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat? Kita bergabung dengan rekan Amrina Rida dan Syahreza Zanski. Ya halo, selamat siang rekan Amrina. Terlebih dahulu kita ke stasiun Pasar Senen. Seperti apa sih arus balik di sana? Apakah memang sudah mulai ramai di sana? Ya halo, selamat siang Bram dan juga Ocha. Ini kalau misal kami melihat situasi di stasiun Pasar Senen pada siang ini, yang mana ini masih merupakan hari arus balik libur tahun baru 2025, memang masih cukup ramai oleh penumpang yang melakukan aktivitas, begitu ya. Baik itu penumpang yang baru saja datang dan mereka turun di stasiun Pasar Senen menggunakan kereta api, ataupun juga dari penumpang yang baru akan melakukan keberangkatan. Nah, informasi yang kami dapatkan dari PT KAI Daerah Operasional 1 Jakarta, bahwa pada hari ini secara total di Jakarta sendiri terdapat 37.000 penumpang yang turun di Jakarta menggunakan kereta api. Baik itu mereka yang turun di stasiun Pasar Senen, lalu juga di stasiun Gambir, ataupun juga di stasiun-stasiun lainnya. Memang apabila dibandingkan dengan hari kemarin, ini tren jumlah penumpangnya turun, begitu karena kemarin mencapai 43.000 penumpang. Namun memang dibandingkan dengan hari-hari biasa masih cukup tinggi. Dan nampaknya untuk jumlah penumpang yang kembali ke Jakarta usai mudik, begitu masih akan cukup banyak untuk beberapa hari ke depan hingga 5 Januari 2025, dan diprediksi untuk jumlah penumpang setiap harinya ini masih mencapai 30.000 penumpang yang kembali ke Jakarta menggunakan moda transportasi kereta api. Selain banyak dari penumpang yang kembali ke Jakarta, tapi kami juga melihat masih cukup banyak dari penumpang yang baru akan melakukan keberangkatan, baik itu di stasiun Pasar Senen, baik itu mereka yang baru akan berlibur ataupun juga baru akan mudik, ataupun dari mereka pemudik-pemudik yang sebelumnya mudik di Jakarta kemudian akan kembali ke tempat perantauan. Di stasiun Pasar Senen sendiri secara total terdapat 18.000 penumpang yang diperkirakan akan melakukan keberangkatan pada hari ini. Dan informasi bagi pemirsa yang memang berencana untuk membeli tiket, hingga kini masih tersedia tiket untuk keberangkatan dari Jakarta sekitar 69.000 tiket. Jadi tentunya tiket-tiket tersebut bisa dibeli secara langsung secara online di website Akses by KAI ataupun juga di aplikasi pihak ketiga lainnya. Dan tentunya bagi calon penumpang yang baru akan berangkat, tidak henti-hentinya dihimbau untuk berangkat jauh lebih awal agar tidak terlambat, dan juga untuk terus memperhatikan barang bawaan, baik itu barang bawaan yang ada di stasiun ataupun juga yang ada di kereta agar tidak tertinggal. Sementara demikian, kembali ke Anda Pram dan Ocha. Baik, terima kasih Amrina. Giliran kita ke Syahreza Zanski dari rest area 19B Bekasi, Jawa Barat. Silahkan Syahreza, bagaimana situasi di sana? Ya, Pram, Ocha dan juga pemirsa, selamat pagi, melaporkan langsung dari ruas tol area Jakarta menuju ke Cikampek hingga saat ini, khususnya di rest area tol kilometer ke-19B, terpantau ramai lancar oleh para kendaraan yang melaju dari arah Cikampek menuju ke Jakarta. Memang bisa dilihat, Pram dan Ocha dan juga pemirsa, hari ini pada pagi ini tentunya mayoritas kendaraan didominasi oleh kendaraan berplat B dan kendaraan pribadi juga, dan beberapa kendaraan jenis lain seperti kendaraan truk bermuatan besar begitu yang mengarah ke Jakarta pasca 3 hari berlangsungnya tahun baru 2025 ataupun libur tahun baru 2025. Dan kini kami dari pantauan juga tidak melihat adanya antrian yang begitu panjang di rest area kilometer 19B hingga saat ini, dan bisa dipastikan bahwasanya Pram, Ocha dan juga pemirsa, hari ini begitu ramai lancar. Kendaraan bisa melaju bahkan hingga sampai 80 hingga 100 km per jam tentunya. Ocha, Pram dan juga pemirsa, perlu diketahui bahwa
Kendati ramai lancar, memang belum ada rekayasa lalu lintas pada hari ini. Memang diberlakukan kontraflow di beberapa waktu, khususnya seperti hari kemarin dilakukan kontraflow di rest area kilometer 97 di kilometer tersebut dilakukan kontraflow sebagai menanggapi adanya kepadatan dan untuk mengurai kendaraan yang melaju ke arah Jakarta. Begitu, namun hingga saat ini di rest area kilometer 19 atau di sekitarnya kami belum lihat adanya diberlakukan kontraflow, mengingat ini ramai lancar, para kendaraan bisa melaju dengan cepat menuju ke arah Jakarta. Dan untuk diketahui juga, Ocha dan juga pemirsa, dan untuk diketahui juga akan ada diskon tarif tol yang diberlakukan pada hari ini hingga 4 Januari, khususnya kendaraan dari arah gerbang tol Cikampek Utama menuju kawasan Jakarta. Ini berlaku sejak 3 Januari pada pukul 5 pagi hingga 4 Januari di waktu yang sama tentunya. Dan ini berlaku 10% tentunya dan diharapkan bisa meringankan para kendaraan yang melaju dari gerbang tol Kalikangkung ke gerbang tol Cikampek Utama yang kedua. Dan tentunya para Ocha dan juga pemirsa dihimbau bagi para masyarakat untuk bisa memastikan bahwasanya saldo e-tol Anda cukup untuk melalui beberapa ruas jalan tol menuju ke Jakarta, baik itu dari Cipali ataupun dari Cikampek Utama ataupun Jakarta Cikampek begitu. Dan dihimbau juga bagi para masyarakat untuk memastikan agar kendaraan mereka tetap prima supaya perjalanan bisa sampai tujuan tentunya. Dan tidak lupa juga untuk beristirahat di setiap rest area, seperti di rest area kilometer 19, 57 dan lain sebagainya, sebagaimana perjalanan jauh begitu untuk masyarakat yang tengah ataupun pasca menghabiskan waktu libur untuk libur tahun 2025 ataupun tahun baru 2025. Ocha dan juga pemirsa, perlu diketahui pada malam tahun baru yang lalu ini kendaraan ada sebanyak 120.000 kendaraan yang melintas ke gerbang tol Cikatama maksudnya, dan memang hingga saat ini kendaraan masih akan terus melaju hingga puluhan ribu. Dan tentunya menarik para Ocha dan juga pemirsa untuk mengetahui seberapa padat ataupun di jam berapa kawasan tol Jakarta Cikampek ataupun arus balik ini akan padat. Namun untuk dipastikan bahwa pada Jumat ini, untuk khususnya pada pagi ini terpantau masih ramai lancar. Sementara itu Prab Ocha, kembali ke Anda. Baik, terima kasih banyak Syahreza Zanski dan juga Amrina Rida langsung dari sejumlah titik arus balik di tahun baru 2025. Terima kasih dan tetap waspada teman-teman. Dan itu juga untuk para pemirsa di rumah yang mungkin sudah akan melakukan arus balik, tetap dijaga kondisi badannya dan juga kendaraannya. Dan mungkin kalau kita dilihat dari pelaporan Syahreza Zanski tidak ada kemacetan yang begitu berarti. Mungkin sebagian orang sudah mulai balik kemarin ya. Terlebih nanti hari Senin ini sudah mulai ajaran baru untuk anak-anak sekolah kan ya. Betul, walaupun memang dikabarkan arus balik ini terjadi dari tanggal 2 sampai tanggal 5 nanti gitu ya, masih tetap berwaspada juga gitu ya. Dan kemudian juga untuk teman-teman yang mungkin akan kembali bersekolah, kembali kerja, semangat ya, jangan lupa tidur cukup, makan yang sehat ya. Oke, baik, terima kasih banyak rekan-rekan. Ya, pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Pemirsa, ini ada puluhan mobil wisatawan nyasar hingga masuk ke jalan sempit saat hendak menuju wisata Ngarai Sianok, Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Iya, ini para wisatawan ini mengaku mengikuti panduan dari peta digital di ponsel yang ternyata untuk sepeda motor. Sejumlah mobil wisatawan salah jalan dan masuk ke jalan sempit di Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Kamis malam. Warga pun harus memandu mobil-mobil ini untuk mundur dan kembali ke jalan utama. Para pengemudi ini mengaku nyasar setelah mengikuti panduan peta daring. Nyasar bang? Nyasar bang. Dari mana bang? Hah? Dari mana? Dari Jam Gadang nih. Mau ke? Mau ke hotel. Hotel ke mana tuh? Hotel Haris. Terus? Salah jalan tutup. Ikut panduan apa bang? Google Map. Oh iya iya. Bang, nama bang siapa bang? Hengki. Hengki. Warga setempat, Nanda, mengatakan mobil salah jalan masuk ke pinggir Ngarai ini sudah terjadi sejak Sabtu 28 Desember 2024. Jalan macet bang. Kalau di sini lewat sini emangnya gimana bang? Nggak usah, putus bang. Oh sempit ya? Ya. Emang kalau motor memang bisa tembus bisa. Dari Yarsi ke Panorama bisa, Lubang Lipung bisa.
warga, pemandu lokal peta digital Google Map di Bukit Tinggi sudah memperbaiki dan melaporkan kesalahan panduan sejak tahun lalu. Dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan. Ya pemirsa, res area Heritage Bania Padma di Brebes, Jawa Tengah jadi favorit pemudik Nataru dari Jawa Timur dan Jawa Tengah saat kembali ke Jakarta. Ya pemirsa, di res area ini pemudik bisa menikmati bangunan ikonik bekas pabrik gula zaman Belanda dan juga berburu aneka oleh-oleh. Res area Heritage Banjaratma di kilometer 260 Betol Pejagan Pemalang Brebes, Jawa Tengah ini menjadi salah satu favorit pemudik yang hendak kembali ke Jakarta. Berbeda dengan res area pada umumnya, saat tiba, para pemudik akan disambut dengan bangunan vintage bekas pabrik gula zaman Belanda. Setelah gulung tikar pada 1997, komplek pabrik gula yang berdiri di lahan seluas 10,5 hektar ini pun langsung ditetapkan sebagai cagar budaya. Oleh pengelola jalan tol, bangunan ini direvitalisasi dengan penyesuaian fungsi plus penambahan sejumlah fasilitas. Tercatat ada 188 tenan UMKM sentra oleh-oleh, aneka kuliner dan kerajinan tangan di dalam bangunan res area Heritage ini. Telur asin dan aneka camilan serta kerajinan pun menjadi buah tangan favorit para pemudik untuk keluarga mereka. Dari Kudus. Dari Kudus. Mau ke sana? Mau ke Jakarta. Pulang sana. Pulang ke Jakarta Selatan. Liburan atau gimana, Pak? Liburan anak-anak ini bukan akhir tahun. Di sini ya, pernah mampir di sini. Saya suka di sini karena ini kan heritage ini. Oh, gitu. Dan luas juga lengkap fasilitasnya. Kira-kira per harinya 4.500 pengunjung yang secara keseluruhan ya dari tanggal 21 sampai tanggal 30 Desember kemarin itu rata-rata 4.500 pengunjung yang istirahat di rest area ini. Selain berbagai toko oleh-oleh dan tempat kuliner, di rest area Heritage ini juga tersedia hotel yang bisa dimanfaatkan pemudik untuk istirahat selama beberapa jam. Hotel ini pun diharapkan bisa menekan angka kecelakaan lalu lintas yang disebabkan pengendara kelelahan. Dari Brebes, Jawa Tengah, Unibar iNews melaporkan.